Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, iman, dan petunjuknya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan sempurna dalam segala hal, termasuk dalam menjaga kesejahteraan jiwa dan mental. Saat ini saya akan berbicara tentang kesehatan mental dalam perspektif psikologi Islam, yang tidak hanya memandang manusia dari sisi fisik atau psikologis, tetapi juga dari sisi spiritual atau ibadah dan moral. Kita akan membahas berbagai hal penting dari pengertian hingga perbandingan dengan teori psikologi barat atau psikologi modern. Pertama, kita akan menjelaskan pengertian kesehatan mental dalam psikologi Islam. Secara bahasa, kata kesehatan itu berasal dari bahasa Arab, yaitu siha, yang berarti bebas dari penyakit. Sedangkan mental berasal dari bahasa Latin, yaitu mens, yang artinya pikiran atau jiwa. Dalam Islam, konsep kesehatan mental mencakup keseimbangan antara fisik, pikiran, dan jiwa. Lalu kemudian pengertiannya secara istilah, yaitu kesehatan mental dalam perspektif Islam adalah kondisi jiwa yang seimbang dan damai, di mana seorang individu mampu menghadapi segala tantangan hidup dengan kesabaran, rasa syukur, dan ketenangan hati, serta menjauhi sifat-sifat buruk seperti kecemasan, depresi, dan rasa tidak puas. Kemudian penjelasan landasan tentang dari Al-Quran tentang apa itu kesehatan mental. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak berbicara tentang pentingnya menjaga keseimbangan jiwa dan pikiran. Salah satu ayat yang sangat relevan tentang kesehatan mental itu terdapat dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tentram. Ayat ini mengajarkan bahwa keimanan dan zikir adalah kunci utama dalam menjaga kesehatan mental. Hati yang selalu mengingat Allah itu akan merasakan kedamaian meskipun dunia penuh dengan ujian. Kemudian kita telah menjelaskan tentang landasan Al-Quran apa itu kesehatan mental. Selanjutnya, berdasarkan landasan hadis Nabi SAW juga memberikan petunjuk tentang bagaimana menjaga kesehatan mental melalui berbagai hadis. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang mana artinya, jika Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka Dia akan memberikan cobaan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa ujian dalam Islam adalah bagian dari takdir, dan cara kita menghadapi ujian tersebut sangat berpengaruh pada kondisi mental kita. Dalam Islam, ujian bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menguji keteguhan iman. Maka, kesehatan mental dalam Islam juga berhubungan erat dengan bagaimana kita merespon ujian hidup dengan sabar dan tawakal. Kemudian ada juga hadis lain yang menjelaskan, dan ini hadis juga yang penting tentang kesehatan mental, yaitu yang berbunyi, yang artinya, sesungguhnya dalam tubuh terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh tubuh akan baik, dan jika ia rusak, maka seluruh tubuh akan rusak. Ketahuilah,
itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hati dalam konteks ini bukan hanya organ fisik, tetapi simbol dari jiwa dan perasaan. Hati yang bersih akan membawa ketenangan jiwa, sedangkan hati yang kotor dapat menyebabkan gangguan mental. Kita telah menjelaskan poin 1 dan poin 2, yaitu landasan Al-Quran tentang kesehatan mental dan landasan hadis Nabi SAW tentang kesehatan mental. Kemudian saya akan menjelaskan landasan pendapat ulama tentang kesehatan mental. Beberapa ulama besar seperti Imam Al-Ghazali dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah banyak memberikan pemikiran tentang pentingnya menjaga keseimbangan mental dan spiritual. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulum Al-Din menyatakan bahwa gangguan jiwa seringkali terjadi karena adanya kerusakan spiritual. Penyakit hati seperti kesombongan, cinta dunia, dan hasad dapat menyebabkan ketidaktenangan dalam jiwa, yang mana ini berpengaruh pada kesehatan mental. Oleh karena itu, penyembuhan dimulai dengan memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga kebersihan hati kita. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga menekankan pentingnya zikir dan taubat sebagai cara untuk menyembuhkan jiwa. Menurutnya, penyakit mental yang banyak dihadapi umat manusia pada dasarnya adalah akibat dari lupanya seseorang dari Allah dan keterikatan pada dunia. Dari sini kita ambil poin tentang perbandingan dengan psikologi barat dan perbandingan antara psikologi Islam dan psikologi barat atau psikologi modern. Psikologi barat lebih banyak fokus pada diagnosis dan terapi perilaku. Pendekatan ini menganggap kesehatan mental sebagai keseimbangan antara stimulus dan respon. Misalnya, contoh terapi kognitif berfokus pada perubahan cara berpikir seseorang untuk memperbaiki perasaan dan perilaku. Namun, psikologi Islam memiliki pendekatan yang lebih holistik. Selain memperhatikan pikiran dan perilaku, psikologi Islam juga menekankan dimensi spiritual ketenangan hati yang ditemukan melalui keimanan. Adalah fondasi utama dalam menjaga kesehatan mental dalam perspektif Islam. Oleh karena itu, zikir, ibadah, dan taubat menjadi bagian dari terapi spiritual yang tidak bisa kita abaikan. Psikologi barat bisa memberikan alat untuk mengatasi kecemasan atau depresi, tetapi seringkali kurang memberikan solusi tentang tujuan hidup atau hubungan dengan Tuhan. Sedangkan dalam Islam, kesehatan mental tidak hanya soal mengatasi masalah psikologis, tetapi juga menemukan kedamaian melalui hubungan yang benar dengan Allah Ta'ala. Jadi di sini saya akan menyimpulkan bahwa kesehatan mental dalam Islam itu bukan hanya soal perasaan bahagia atau bebas dari stres, tetapi juga tentang keseimbangan antara jiwa, pikiran, dan roh. Ketika kita mampu menjaga hati, selalu mengingat Allah, dan menghadapi ujian dengan sabar, jiwa kita akan merasakan ketenangan yang sejati. Ingatlah bahwa kesehatan mental itu terletak pada kedamaian hati yang diperoleh dari iman dan ibadah, bukan hanya dari pendekatan psikologis atau materi duniawi. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk menjaga kesehatan mental kita dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, M. Gaza Al-Kifari dengan NIM 240802072. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.